Kamu pernah dengar tidak istilah chronic dieting? Coba deh, kalau kamu nggak pernah dengar, cek ya, kamu termasuk yang chronic dieting atau nggak nih? Chronic dieting syndrome sendiri menggambarkan seseorang yang pertama, memiliki fokus berlebihan ke bentuk tubuh dan juga berat badan. Yang kedua, membatasi pilihan makanannya sudah selama 2 tahun atau lebih. Pilih-pilih nih kalau makan. Dan yang ketiga, terus-menerus mencoba untuk menurunkan berat badan tanpa kesuksesan atau pernah sukses tapi berat badannya naik lagi. Disederhanakan, seseorang yang chronic dieting adalah seseorang yang konsisten, jangka panjang, terus-menerus membatasi asupan energi alias defisit kalori terus-terusan, utamanya demi alasan menurunkan berat badan atau mencapai tubuh ideal menurut persepsinya. Nah, kamu termasuk nggak nih? Siapa yang dari dulu defisit kalori nggak berhenti-berhenti? Coba kalau kamu termasuk, tulis deh ya di kolom komentar, sudah berapa lama nih kamu defisit? Dan sudah berapa kali kamu mencoba berbagai jenis diet yang berbeda-beda tapi masih gagal terus? Aku pengen tahu jawabannya ya. Pause dulu aja videonya, aku kasih iklan dulu deh. Isi dulu ya. Thank you yang udah ngisi, sekarang kita masuk ke materi ya. Kenapa sih aku bahas soal chronic dieting ini? Alasannya adalah karena aku lagi mau bahas salah satu miskonsepsi mengenai defisit kalori. Yakni banyak orang mengira kalau defisit kalori itu harus sekali jalan. Misal, ada seseorang yang kegemukan berat badannya 90 kg, terus goalsnya jadi 60 kg, karena berdasarkan kalkulator berat badan idealnya segitu tuh. Nah, banyak orang mengira orang seperti ini tuh harus defisit kalori terus sampai berat badannya jadi 60 kg. Kalau belum 60 kg, pokoknya hajar defisit kalori terus. 6 bulan diet sih mungkin masih aman ya, karena dari overweight berat tadi. 1 tahun diet, mulai nih rada-rada. 1,5 tahun diet, lemes nih. Tapi diterusin terus karena menurutnya ya belum sampai berat badan target. Defisit terus. Ini miskonsepsi ya. Selain kasus tadi nih, banyak juga miskonsepsinya berupa begini. Banyak orang bilang diet itu harus bisa jadi lifestyle atau harus bisa jadi gaya hidup. Terus karena menganggap demikian, dietnya yang tadi disetting untuk defisit kalori ini juga diterapkan terus-menerus. Misal nih, ada cewek yang awalnya kegemukan, lalu diet untuk menurunkan berat badan sampai ke berat badan yang dia anggap ideal. Si cewek ini pun mulai mengatur pola makannya dan disetting agar mencapai yang namanya defisit kalori. Jadi berat badannya bisa turun. Nah sudah tuh, berat badannya mencapai kisaran berat badan yang dimau. Sudah sukses nih. Tapi setelah itu mau makan lebih banyak, takut berat badannya nambah dan balik lagi ke berat awal. Jadinya makan sedikit terus sepanjang waktu. Ini juga miskonsepsi. Kedua miskonsepsi ini bisa berujung ke chronic dieting tadi. Dan chronic dieting ini dampaknya tidak baik untuk kesehatan, baik fisik maupun mental. Ada beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama, rasa lapar akan semakin naik. Ini bikin orang gampang kalap, malah endingnya dietnya jadi gagal. Atau kalau ditahan-tahan terus laparnya, demi tetap defisit tadi, bisa masuk ke alasan yang kedua nih. Yakni moodnya jadi jelek, atau jadi mudah marah. Irritability istilahnya, tersinggungan. Apalagi kalau disinggungnya masalah diet sama berat badan ya, gampang marah, pengennya mencak-mencak nih. Terus kekurangannya yang ketiga nih, muncul dampak-dampak negatif dari segi kesehatan. Seperti kalau cowok, otongnya susah berdiri, layu bak padi yang selalu menunduk, tidak bisa tegak lurus bak tiang listrik. Kalau cewek menstruasinya tiba-tiba berhenti. Nah ini pertanda ada yang salah nih di dalam tubuh ya. Dan kekurangan yang keempat, buat kamu yang suka olahraga seperti latihan beban misalnya, kagak progres-progres olahraganya dan latihannya. Dari dulu segitu terus, powernya nggak naik-naik, repetisinya nggak naik-naik, angkatan juga segitu-segitu aja. Mau bentuk otot jadinya susah. Lalu yang kelima nih, salah satu kekurangan defisit kalori berkepanjangan atau usaha menurunkan berat badan terus-menerus adalah terjadi penurunan pembakaran kalori untuk bertahan hidup. Istilahnya metabolic adaptation. Hal ini mengakibatkan kamu perlu makan lebih sedikit lagi daripada seharusnya, sekedar untuk mempertahankan berat badan, dan makan lebih sedikit lagi untuk menurunkan berat badan. Hasil makin lama, mempertahankan berat badan aja makin susah. Semua hal ini tentunya tidak baik untuk kesehatan fisik maupun mental kamu. So, di pembahasan kali ini aku mau kasih 2 penjelasan. Yang pertama, kamu itu nggak harus sekali jalan defisit kalori sampai targetmu tercapai. Untuk meminimalisir dampak diet berkepanjangan, kamu bisa tuh menerapkan yang namanya periodisasi diet. Salah satunya dengan menerapkan yang namanya diet break. Diet break ini adalah fase istirahat dulu defisitnya. Naikin porsi makannya sampai ke maintenance kalori. Diet break ini bisa dilakukan secara berkala. Misalnya nih, 4 minggu defisit kalori, 1 minggu diet break. Atau 8 minggu defisit kalori, 2 minggu diet break. Kalau kamu sudah defisit kalori lebih dari 3 bulan, coba untuk break at least 2 minggu.
Beberapa penelitian menunjukkan hasil positif dari diet break ini. Rasa lapar semakin terkontrol, kepatuhan terhadap diet juga meningkat, dan metabolic adaptation bisa dikurangi. Ingat, break itu artinya istirahat, bukan bubar. Jadi diet break ini hanya dari segi meningkatkan asupan kalori saja. Pola makan dari segi komposisi tetap sama seperti saat defisit, hanya porsinya ditambah supaya tidak dalam kondisi defisit lagi, tapi di kisaran maintenance. Tetap lakukan juga aktivitas seperti biasa, tapi utamakan olahraga beban. Kardionya bisa dikurangi dulu untuk membantu tubuh dalam kondisi cukup energi tadi. Jadi, diet break ini semuanya tetap terkontrol. Jangan artikan diet break sebagai masa bebas boleh makan apa aja dan sekenyang mungkin untuk balas dendam saat masa defisit. Kalau gitu mah nanti malah ngulang lagi dietnya ya. Terus yang kedua, diet yang dimaksud harus bisa diterapkan sebagai gaya hidup adalah pola makannya, bukan restriksi energinya atau pembatasan kalorinya. Jadi kalau kamu merasa targetmu sudah tercapai, ya naikkanlah asupan energi kamu. Nggak perlu takut naik berat badan kayak semula lagi. Ketika kamu selesai diet dan makan lebih banyak, memang akan ada sedikit kenaikan berat badan, tapi ini tidak masalah. Kenaikannya biasanya hanya karena cadangan glikogen kamu akan naik setelah kamu tidak membatasi asupan energi lagi. Setelah tidak terlalu restriktif, juga biasanya asupan sodiummu akan naik, jadi kadar air tubuhmu juga akan naik. Dan tentunya porsi makanmu juga akan bertambah, sehingga berat makanan yang beredar di pencernaan kamu juga akan naik. Ending-endingnya semua ini akan menambah berat badan kamu. Tapi sekali lagi, semua ini bukan lemak, jadi jangan khawatir. Kalaupun ada kenaikan lemak sedikit, ya ini tidak masalah. Biasanya karena overshooting maintenance kalori aja, jadi makanya kebelabasan di atas kalori maintenance. Tapi ini kan ya, selama kamu nggak makan sangat berlebihan, atau kembali ke pola makan kamu yang dulu saat kamu masih gemuk seperti itu ya, yang nggak akan kembali lagi ke berat badan semula. Paling naiknya dikit-dikit. Wajar lah, yang penting kamu bisa jadi makin energi. Balik lagi ke kalimat diet sebagai gaya hidup. Yang dimaksud itu ya, carilah pola makan yang bisa kamu jaga seumur hidup kamu, mulai dari komposisinya, supaya gizinya lengkap bagaimana. Pilihan makanannya yang kamu suka dan tetap bisa secara harian mencukupi gizi kamu bagaimana. Jam makan yang teratur sesuai pola hidup kamu bagaimana. Frekuensi makan berapa kali sehari yang kamu bisa enjoy, dan lain sebagainya. Nah, setelah semua ini kamu ketemu polanya, inilah yang kamu jaga dan terapkan sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup. Sekali lagi, bukan restriksi energinya atau defisit kalorinya, bukan itu. Masa mau sih hidup terus-terusan defisit kalori? Tubuhmu juga perlu cukup energi loh untuk menjalankan berbagai aktivitasnya dengan optimal. So, buat kamu yang nonton video ini dan kayaknya sudah defisit lama banget, coba deh tipsnya ya, break dulu dan nanti bisa dilanjutkan lagi kok, tenang aja. Oke, kasih tubuhmu cukup energi, sayangi tubuhmu, beri makanan yang cukup. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Next kita akan bahas miskonsepsi defisit kalori lainnya, di mana orang itu mengira kalau mau berat badan ideal, solusinya adalah defisit kalori. Ini miskonsepsi loh. Kalau kamu nggak mau ketinggalan videonya, jangan lupa ya, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Tonton juga ya video-video playlist miskonsepsi defisit kalori lainnya di kiri atas ini. Dan cek juga produk rekomendasi diet santuy seperti Home Gym dan juga whey protein di deskripsi box. See you di video selanjutnya.